Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Gimana nih kabarnya para bunda semua dan teman-teman semua di rumah? Mudah-mudahan selalu tetap semangat, selalu tetap sehat, dan selalu tetap happy ya. Dan pastinya selalu semangat untuk menjalankan semua aktivitas, terutama aktivitas seorang rumah tangga. Selamat datang buat teman-teman semua yang baru gabung. Aku ucapkan terima kasih banyak yang udah mau nonton channel aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat dan mudah-mudahan isi dari channelnya juga bisa menginspirasi ya. Dan aku ucapkan juga terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang udah subscribe channel aku, like and komennya. Mudah-mudahan kebaikan kalian semua juga kembali baik kepada kalian semua juga. Oke, lanjut aja ya. Ini pagi hari. Jadi sebelum aku melakukan aktivitas apapun, ini aku bersihin tempat tidur dulu. Tapi sebelum melakukan ini sih sebenarnya aku udah masak ya. Seperti biasa kalau masak itu kan bener-bener pagi-pagi sekali, kurang lebih jam 5 apa setengah 5 aku udah mulai masak karena memang suami aku tuh berangkatnya pagi. Jadi kadang kalau untuk masak kadang aku record, kadang juga enggak ya bun, tergantung. Kalau misalkan aku masaknya buru-buru mungkin aku record ya, soalnya ribet juga kan, banyak kerjaan gitu, nggak sempet lah untuk record. Jadi kalau urusan masak misalnya udah selesai, nah urusan yang lain ini baru bisa aku lakuin. Nah ini pagi hari. Aku tadi udah ngomong kan ya pagi hari ya, ini pagi hari sekitar kurang lebih jam 8-an ya. Nih ini aku bersihin tempat tidur kayak gini, penampakannya bun, tempat tidur yang ala kadarnya ya, tempat tidur yang biasa aja tapi alhamdulillah bisa bikin nyenyak untuk tidur dan nyaman juga. Dan ini aku pakai selambu, udah aku kasih tahu juga di video sebelumnya ya, aku unboxing selambu. Dan sebelum unboxing selambu yang ini juga aku emang udah pernah pakai selambu, sering pakai selambu, cuma waktu itu kan ganti selambu yang ini, jadi udah aku record juga videonya. Nah ini ada tumpukan pakaian nanti ada sesuatu tuh yang bawahnya itu yang mau aku kirim ke adekku nanti juga ya, next videonya aku share kepada kalian. Nah ini aku kasih tahu sedikit, ada boneka aku yang ya gitulah ya. Boneka aku dulu banget, udah beberapa tahun yang lalu dan alhamdulillah masih awet, dan itu boneka pemberian dari suami aku. Nah ini tempat make up aku yang acak-acakan, yang ala gini penampilannya, yang nggak beres ya, maksudnya nggak rapi-rapi amat gitu, yang ala kadarnya, nggak banyak juga, cuma sedikit tapi cukup untuk kebutuhan aku kalau misalkan sehari-hari atau mungkin aku mau keluar untuk make up sih ya, ini dia. Nah ini juga ada HP, ini HP sebenarnya masih nyala, masih berfungsi, cuma nggak aku kasih kartu, soalnya dia itu aku pakai cuma untuk alarm aja ya sehari-hari. Jadi daripada nganggur kan nggak dipakai, mending aku pakai untuk alarm, takutnya nanti kalau nggak dipakai-pakai kan rusak ya. Tetap aku cas kok setiap hari kalau misalkan baterainya habis dicas. Nah setelah itu lanjut aku bersihin cermin lemari, jangan salah fokus sama muka aku yang kusem, yang tidak bermake up, karena memang aku nggak pakai make up sama sekali ya bun. Ini aku bersihin lemari sedikit demi sedikit kayak gini karena memang kotor banget ya, debunya itu masya Allah banyak banget. Jadi ini aku bersihin pakai kanebo basah, aku basahin dulu pakai air. Nah dilanjut setelah lemari aku bersihin HP juga harus tetap dibersihin ya bun, karena dia berdebu. Terus setelah HP itu juga ada tisu basah juga aku bersihin, pokoknya semuanya dibersihin satu persatu ya, yang sekiranya memang kejangkau tanganku aku bersihin karena memang masya Allah debunya banyak banget ya. Ini juga ada toples isinya itu random ya, apa aja ada di situ. Yang nggak kepake juga aku taruh di situ, mau aku buang sebenarnya, cuma mau aku buang tuh aku malah mikirnya takutnya nanti suatu saat ada yang dibutuhin gitu ya, itu dalaman isinya kan ada sesuatu gitu yang takutnya nanti aku butuhin, malah akhirnya nggak jadi dibuang. Nah ini aku bersihin satu persatu, ini lumayan ribet ya bun, karena aku bersihin tuh benar-benar satu persatu dibersihin karena memang biar ini aja gitu, biar bersihnya itu merata. Semua juga aku bongkar. Nah setelah dibongkar juga aku tata-tata lagi. Sebenarnya itu juga sebagian ada yang udah habis ya make upku, contohnya kayak minyak wangi juga. Minyak wangi itu termasuknya make up bukan ya, aku nggak tahu sih, boleh komen ya bun kalau misalkan
termasuk ke peralatan make up atau enggak gitu loh ya. Aku juga nggak ngerti sih, cuma tempatnya aku satuin jadi satu di situ. Minyak wangiku juga udah habis, minyak wangi suami juga udah habis, nanti mau diisi ya, mau di refill. Nah, semua udah beres, ditaruhin ke tempatnya masing-masing lagi seperti semula, ditata-tata lagi kayak gini. Itu juga ada kardus bekas HP yang tutupnya ya. Jadi aku fungsikan untuk tempat kayak naro apa sih namanya tuh, pencukur jenggot punya suamiku tuh, kayak gini nih keadaannya tuh kan. Kayak gini tuh, ada kapas wajah juga, ada pokoknya ya kayak gitulah pun ya, peralatan perempuan, nggak jauh-jauh dari kayak lipstick, bedak, minyak wangi kayak gitu-gitu. Ada juga hand sanitizer yang tinggal sedikit lagi isinya. Jangan salah fokus sama tempat make upnya yang udah buluk. Yang udah kotor banget, kenapa nggak diganti? Ya memang nggak aku ganti, soalnya itu pemberian dari sahabat aku ya, itu pemberian dia, hasil bikinan tangannya dia. Jadi usianya itu udah lumayan lama banget, pokoknya lama sekali, udah lebih dari 10 tahun dan sampai sekarang masih aku pakai. Itu pemberian dari sahabat aku, jadi nggak mungkin aku buang. Terima kasih banyak pokoknya buat dia, walaupun memang aku nggak ngelihat dari harga atau bentuk ya, tapi aku lihat dari cara dia atau mungkin niat dia untuk kasih ke aku. Nah, setelah itu ini aku bersihin lantai itu juga aku kasih stiker ya bun, untuk kelihatan kan ada sebagian keramik yang belum ketutup. Ini aku kasih stikernya itu stiker dinding, cuma aku fungsikan untuk lantai, tapi memang tipis, cuma lumayan awet sih alhamdulillah. Jadi apa ya kak, untuk ngepel tuh dia nggak rembes, nggak tembus gitu, walaupun aku ngepel dipel pakai air pun ya biasa aja, nggak tembus. Nah, selesai, lampunya juga aku matiin, ini langsung lanjut ke kamar mandi ya. Ini aku ke kamar mandi mau lanjutin rendaman cucian aku yang udah aku rendam dari pagi banget, dan baru aku sempat cuci sekarang. Nah, kenapa cucinya di bawah, di lantai kamar mandi? Ada mesin cuci kok nyucinya di situ. Iya, karena memang cuciannya cuma sedikit ya bun. Jadi apa ya namanya, biar sekalian olahraga juga sih. Jadi aku tuh kalau misalkan sering nyuci di kamar mandi, tangannya kayak apa ya? Tangannya nanti lama-lama jadi males. Kalau aku sih sebenarnya walaupun ada mesin cuci pun nggak semua pakaian tuh aku cuci di situ. Jadi sebagian ada yang pakai tangan, contohnya kayak pakaian kemeja ya, terus kerudung sama daleman itu pasti nggak masuk mesin, soalnya aku cuci pakai tangan sendiri. Pertama biar bersih, keduanya biar nggak ngerusak aja gitu. Nah, untuk kali ini aku cuci pakai tangan semua karena memang cuciannya sedikit, jadi biar apa, biar tangannya olahraga gitu ya, biar lebih geraknya lebih lama, lebih banyak. Ya pokoknya gitu deh, biar mesin cucinya libur dulu. Nah, ini aku lagi nyuci baju kerjanya Pak suami ya. Biasa walaupun kemeja tetap aku sikat, soalnya bagian kerah sama tangannya itu kotor banget bun, jadi bener-bener harus ekstra. Dan ini yang paling, kalau menurut aku nih yang paling berat ini nih, aku nyuci celana lepis. Celana lepis gimana bunda kalau misalkan nyuci celana lepis malas enggak? Maksudnya gimana gitu ya perasaannya, apakah sama-sama kayak aku kayak gini? Kalau nyuci celana lepis tuh paling males pokoknya. Tapi ya mau gimana lagi ya, males pun harus tetap dicuci. Dan kalau aku semalas-malasnya, aku tetap harus aku sikat. Kalau cuma digiling aja pakai mesin tuh, aku ya sendiri pribadi itu nggak puas, kayak ngerasa kurang bersih. Kalau misalkan ya kayak aku nyuci banyak gitu ya, ada celana lepis, tetap celana lepis tuh aku giling, maksudnya aku masukin mesin cuci. Tapi setelah nanti berhenti, tetap nanti aku sikat lagi pakai tangan, pakai sabun, aku tambahin lagi untuk celana lepis khusus. Nggak tahu kenapa ya, karena kayak kurang bersih aja gitu kalau nggak disikat. Nah, selesai itu aku bilas. Ini bilasan pertama, aku bilas satu persatu kayak gini. Jangan salah fokus sama tempat kamar mandiku ya bun, itu sebenarnya lantainya sebagian ada yang kotor ya, karena memang belum disikatin. Dan itu nanti juga habis cucian ini aku sikatin semua, aku bersihin semua, cuma nggak aku record. Nah, kayak gini disikat ya, dibuangin. Soalnya nih nggak tahu kenapa deh, kamar mandiku ini lantainya itu dia turunnya tuh nggak ke pas
bagian pembuangan. Nggak tahu dulu yang bikin tuh kayak gimana, tukangnya nggak ngerti aku. Nah ini udah selesai ya, ini udah bilasan kedua ya bun, bilasan kedua udah selesai juga. Ini waktunya mau aku jemur. Nah cucian udah selesai semua, udah aku jemur juga, tapi maaf banget ya nggak aku record. Ini aku udah bersihin kulkas ini udah aku bersihin tuh tadi malam, jadi udah aku kuras ya, udah aku kuras juga. Saljunya juga udah aku buangin semua. Dan ini juga, jadi kulkas ini tuh kalau mau dibersihin nggak usah dicabut colokannya atau dimatiin tuh nggak perlu, jadi cukup yang bulatan tadi itu ditekan aja, nanti kulkas tetap masih dalam keadaan nyala, cuma kita tekan aja pas bagian yang bulatan tadi warna biru, nanti dia akan mencair sendiri saljunya gitu. Semua udah beres, jadi ini isiannya semua juga aku keluarin ya bun. Apa namanya tuh, bagian laci-lacinya kayak gitu juga kan udah aku cuciin semua, udah bersih, pokoknya udah kinclong. Jadi ini aku pasang kembali kayak gini. Maaf ya bun, ini videonya kayak tersendat-sendat gitu, aku juga nggak ngerti kenapa. Nah masukin ini keranjang buah ya, sama sayur sih sama, jadi satu kayak gini. Nah ternyata aku salah masang tutupnya, ini dibenerin lagi kayak gini. Aku pasang juga tempat telur seperti biasa, pasang kepada tempatnya kembali. Nah setelah ini semua isian yang tadi dikeluarkan dimasukkan kembali, tapi jangan lupa ya bun, dilap satu persatu karena memang kan pasti kotor tuh, ada debu-debunya. Ini masih aku pakai ya, kayak obat-obatan sih sebenarnya, kayak obat apa tuh aku lupa, pokoknya banyak banget deh obat-obatan yang masih kepake ya, yang expirednya juga masih lama. Kalau misalkan udah masa habis sih udah pasti aku buang biasanya, cuma karena ini masih lama banget jadi masih aku simpen. Dan ada juga lem-lem kayak gitulah, lem Alteco kan suamiku biasanya kalau sepatu atau sendalnya gitu ya ada yang letek gitu, jadi persiapan aja. Nah ini aku mulai masukin apa sih, ini tuh isian kipasku ya, kipas apa ya, kipas AC. Jadi ada ininya, apa sih namanya tuh aku juga lupa, nggak tahu deh apa namanya, pokoknya itulah. Itu aku bersihin satu persatu, terus masukin lagi ke freezer biar dia dingin, dan nanti kalau misalkan mau aku pakai tuh udah dingin gitu, udah enak. Terus aku juga masukin ini es kotak ya, yang udah aku isi air. Ini juga ada sambal yang waktu itu lebun, yang aku blender, stok sambal yang banyak dan masih ada sisa sedikit, aku masukkan kembali. Ini juga ada telur yang hanya sebagian hanya berapa biji, hanya ada 3 biji aja. Udah selesai tuh, buka lagi deh. Nah ini dia isinya seperti ini kurang lebih ya bun. Dan ini belum aku isi air minum karena memang botolnya itu lagi aku keringin ya, baru aku cuci biar dia kering dulu, baru nanti bisa diisi air. Ini ada cabai, ada pisang, ada tahu, ada sayur mayur segala macam di situ. Stok aku sih stok yang sebenarnya ini cukup untuk 1 kali masak ya, karena memang aku kan belum belanja, jadi ya pakai yang ada aja dulu. Nah kayak gini deh Bon, ini versi aku bersihnya aku segini ya. Jadi maafkan kalau misalkan mungkin menurut bunda kayak kurang bersih banget kok atau gimana ya, dimaafkan. Ini menurut aku bersih aku segini. Nah udah kepanjangan banget, terima kasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.